Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak Guru. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, saya minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Paulus. Pak Guru, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Bapak, atas kebaikan-Mu, kasih hidup, nasihat sampai saat ini, karena sebab penyertaan Bapak semua kebaikan-Mu yang Kau berikan buat kami, sehingga kami bisa kembali berkumpul di kelas, dan proses kami belajar mengajar. Di saat ini Kau telah memberkati kami, supaya bisa mengerti semua mata pelajaran yang guru-guru kami jelaskan kepada kami, dan juga yang juga memberkati Pak Guru yang ntar mengajar kami, yang selalu memberkati Pak Guru, memberikan Pak Guru kesehatan, kekuatan, yang terdapat buat enggak curang buat Pak Guru, sebab Guru selalu sehat, selalu kuat mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut belajar kami saat pagi hari ini yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Oke, sebelum memulai kegiatan belajar kita, Pak Guru absen ya? Ya, Guru. Aleda, Hadir, Pak Guru. Miriam, Maulin, Hadir, Pak Guru. Paradila, Hadir, Pak Guru. Caroline, Hadir, Pak Guru. Helmus, Hadir, Pak Guru. Paulus, Yusuf. Hadir, Pak Guru. Oke, hadir semua ya? Ya, Pak Guru. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, Bapak Guru mau mengajak kita semua untuk kita hafal Pancasila sebelum kita memulai kegiatan belajar kita. Kita ucapkan secara bersama-sama ya. Mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak, sebelum itu kita Bapak Guru mempunyai pertanyaan secara lisan. Nah, Bapak Guru mau tanya, Pancasila kapan dibuat? Kapan lahirnya Pancasila? Tanggal 1 Juni 1945. Siapa tokoh proklamator Indonesia? Soekarno dengan Muhammad Hatta. Oke. Gedung sidang BPUPKI itu sekarang disebut gedung apa? Gedung Pancasila. Oke, gedung Pancasila. Nah, apa singkatan dari BPUPKI? Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, mantap. Nah, anak-anak masih ingat mata pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin tentang hak asasi manusia. Apa aja yang menjadi hak kita? Hak yang pertama adalah hak asasi manusia, yaitu hak asasi hidup. Nah, menurut undang-undang kemarin itu dibagi dalam 6 kategori. Apa saja yang pertama? Hak asasi pribadi. Yang kedua hak asasi politik. Yang ketiga hak asasi ekonomi. Yang keempat hak asasi sosial dan budaya. Terus yang keenam hak asasi peradilan. Oke, mantap. Nah, hari ini materi kita adalah kita belajar tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, Bapak Guru ada sebuah games. Kita main games dulu. Boleh kita bangun berdiri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ulang lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk.
Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gotong royong. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang kerjasama dalam berbagai bidang. Apa saja ya bidang-bidang yang kita harus kerjasama, nanti ada penjelasan selanjutnya. Nah, kita pahami dulu apa itu kerjasama. Kerjasama adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan sebuah aktivitas dari antara dua atau lebih atau kelompok atau sebuah negara yang melaksanakan sebuah kegiatan untuk mencapai sebuah keberhasilan atau kesepakatan gitu. Jadi kerjasama adalah sebuah aktivitas yang dilakukan saat dua orang atau lebih gitu. Nah, ada beberapa macam kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan adalah kerjasama dalam bidang sosial dan politik. Nah, anak-anak kerjasama dalam bidang sosial, misalnya kita melakukan sebuah kegiatan, misalnya kita hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lain, itu adalah hubungan sosial. Misalnya kita saling membantu dalam bekerja, misalnya gotong royong, kerja bakti, itu melakukan sebuah hubungan satu dengan yang lain. Kalau yang namanya politik, kita itu ikut berpartisipasi dalam rangka koalisi partai politik, gitu misalnya. Itu adalah kerjasama dalam bidang politik. Terus yang kedua adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini adalah kerjasama antara para lembaga-lembaga, misalnya polisi, tentara, ataupun intelijen yang bertugas untuk menjaga keamanan kita, keamanan negara. Contohnya ketika tentara, polisi menjaga negara kita dari isu-isu teroris atau hal-hal lain yang bisa mengganggu kedaulatan negara kita. Jadi itu adalah kerjasama dari berbagai lembaga seperti polisi dan tentara yang tadi itu. Jadi mereka bekerja sama untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Nah, yang berikut adalah kerjasama dalam bidang antar umat. Nah, anak-anak, kenapa perlu yang namanya kerjasama antara umat? Karena negara kita adalah negara yang menganut agama lebih dari satu. Misalnya agama yang ada di negara kita adalah ada 6 agama. Nah, yang pertama adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Makanya kenapa penting yang kerjasama antara umat ini adalah supaya tetap menjalin hubungan satu dengan lain untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Nah, ketika kita berada dalam negara yang berbagai macam agama, perlu yang namanya bekerja sama dalam bidang antar umat, supaya ketika agama A atau agama B melakukan ibadahnya tidak diganggu, karena ketika mengganggu orang lain yang sedang beribadah itu itu tidak ada toleransi gitu. Jadi perlu yang namanya kerjasama antara umat supaya saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, terus manfaat dari kerjasama adalah untuk menjalin hubungan satu dengan yang lain, untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan, dan untuk tetap menjaga kedaulatan negara kita, yaitu negara Indonesia. Karena negara kita itu terdiri dari berbagai pulau, dari berbagai suku yang berbeda-beda. Makanya perlu yang namanya kerjasama untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Oke anak-anak, dari materi yang kita bahas tadi ada yang mau bertanya? Atau ada anak-anak semua paham? Paham? Oke.
Nah, Bapak Guru mempunyai soal, nah, untuk dikerjakan, yaitu soal tentang materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini adalah soal yang dikerjakan secara individu. Boleh ditulis. Bapak Guru bacakan soal ya. Oke, soal yang pertama. Sebutkan satu tujuan kerjasama lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. 2. Apa manfaat kerjasama antara pedagang dalam membangun pasar yang lebih besar? Yang ketiga, dalam menjaga pertahanan dan keamanan, bagaimana kerjasama polisi dan tentara mencegah terorisme? Yang keempat, berikan contoh kerjasama antara umat beragama dalam menjaga perdamaian. Yang kelima, apa nama organisasi internasional yang memfasilitasi kerjasama antara negara? Sudah? Boleh dikerjakan. Bapak Guru kasih waktu 10 menit ya. Oke. Oke, dikerjakan ya. Kalau ada soal yang sulit, boleh bertanya. Oke, waktunya udah selesai. Boleh dikumpul ya. Silakan. Sudah semua? Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, anak-anak. Dari materi yang kita bahas tadi adalah materi tentang apa? Kerjasama dalam berbagai bidang. Apa saja contoh-contoh kerjasama dalam berbagai bidang? Misalnya bidang, yang pertama bidang apa tadi? Sosial dan politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Yang keempat, bidang antara umat. Nah, tadi contoh bidang pertahanan dan keamanan tadi itu apa? Seperti apa? Misalnya polisi dan tentara dalam menjaga keamanan negara. Nah, kalau yang kerjasama dalam bidang antar umat itu seperti apa? Contohnya, misalnya menghargai orang yang sedang beribadah. Oke, materi kita hari ini sampai sini. Oke, kita bacakan Sumpah Pemuda. Berdiri boleh. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu, air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi rasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Untuk mengakhiri kegiatan kita, saya minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Bapak Guru, sebelum kita pulang dalam doa dan juga melakukannya di setiap mati sama saya, dan juga berkat program sengaja agar pemberi dapat sudut kan ini adalah kami ya. Amin. Oke anak-anak, materi kita sudah selesai. Boleh pulang ke rumah masing-masing. Selamat siang. Selamat siang, Pak Guru.